Anda kembali di Breaking News Metro TV. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten PD Jaya Aceh telah menyebabkan kerusakan besar pada pemukiman, fasilitas umum hingga jaringan transportasi dan komunikasi yang lumpuh total. Untuk mengetahui perkembangan terkini pasca banjir yang menerjang PD Jaya, kita bergabung bersama dengan Al-Hadi Habibi langsung dari PD Jaya Provinsi Aceh. Al-Hadi, selamat siang. Bisa Anda gambarkan seperti apa dampak kerusakan akibat bencana banjir di PD Jaya? Ya, Valeri, memang dampak dari banjir bandang yang menerjang Kabupaten PD Jaya sejak Selasa 25 November 2025 lalu ini benar-benar membuat kondisi PD Jaya ini bisa dikatakan juga sebagian porak-poranda, khususnya untuk daerah-daerah atau desa-desa yang berdekatan dengan sungai-sungai begitu. Karena memang sejumlah desa di sini bisa dikatakan tersapu habis oleh banjir bandang yang datang tiba-tiba, dan kami sempat memantau beberapa desa yang memang meskipun saat ini kondisinya air sudah surut, tetapi kemudian menyisakan lumpur yang sangat tebal. Bahkan sebagian pemukiman atau rumah-rumah warga ini sudah tertimbun lumpur yang cukup tebal mencapai 2 meter ketinggiannya, sehingga memang ini sangat sulit juga untuk dibersihkan mengingat lumpur yang sangat tebal. Bahkan rumah menurut informasi yang terdampak atau yang rusak karena dampak dari banjir dan juga longsor yang menerjang PD Jaya ini mencapai sekitar 7.728 rumah warga yang rusak, sehingga saat ini mengakibatkan ada sekitar 98.590 orang atau hampir 100.000 orang saat ini di Kabupaten PD Jaya mengungsi ke 103 titik menurut data sementara yang kami kutip dari pemerintah Kabupaten PD Jaya. Dan titik pengungsian ini tersebar mulai dari posko-posko yang memang didirikan oleh pemerintah, misalnya seperti di tenda-tenda, maupun juga beberapa yang mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman yang tidak terlalu parah terdampak banjir atau sudah bisa difungsikan seperti di Menasah, kemudian juga masjid-masjid di desa-desa yang ada yang aman. Kemudian juga banyak warga yang mengungsi ke tempat-tempat atau keluarga mereka yang juga tempatnya lebih aman. Namun untuk saat ini memang kondisi di Kabupaten PD Jaya memang masih dalam serba keterbatasan juga, meskipun memang saat ini untuk listrik dan juga jaringan khusus di Kecamatan Merdu ini sudah bisa dikatakan pulih, walaupun belum sepenuhnya pulih. Namun di luar dari Kecamatan Merdu untuk akses listrik ataupun juga telekomunikasi ini masih terganggu atau masih sangat sulit untuk kita dapatkan. Sementara selain itu juga untuk bahan bakar minyak ini di Kabupaten PD Jaya ini juga sangat sulit didapatkan. Ada 4 SPBU yang beroperasi di PD Jaya, namun saat ini hanya 2 SPBU yang beroperasi, namun itu juga tidak sepenuhnya beroperasi. Artinya saat ini juga sudah terjadi kekosongan kembali di PD Jaya, meskipun kemarin sempat terisi begitu. Dan selain masalah BBM, kondisi di PD Jaya ini juga diperparah dengan akses juga ini juga terbatas juga, mengingat saat ini untuk di PD Jaya ini hanya bisa dilewati dari Banda Aceh. Sementara dari arah Medan, kemudian Aceh Timur, Aceh Utara, dan Lok Sumawe ini belum bisa sampai ke PD Jaya, mengingat ada jembatan yang putus tepatnya di kawasan Kutablang, Kabupaten Biren. Sehingga memang dengan adanya akses yang putus, jembatan putus, dan juga jalan yang beberapa memang juga hancur, ini membuat distribusi bantuan sedikit terganggu. Tapi secara keseluruhan memang untuk di PD Jaya saat ini bantuan memang sudah mulai banyak disalurkan oleh berbagai pihak, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah misalnya seperti dari BNPB, kemudian juga dari pemerintah provinsi, termasuk juga ada beberapa relawan juga yang kami pantau juga sudah mulai menyalurkan bantuan seperti dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI, kemudian juga ada dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau Lazis MU, dan berbagai pihak lainnya. Dia juga sudah mulai memberikan bantuan-bantuan. Namun tentu saja bantuan yang ada juga masih terbatas, mengingat memang dampak yang ditimbulkan dari banjir dan juga longsor di Kabupaten PD Jaya ini sangat luas dan sangat besar, dan selain merusak pemukiman warga, bahkan juga merenggut korban jiwa. Setidaknya untuk saat ini korban jiwa yang terdampak dari banjir di Kabupaten PD Jaya ini mencapai 20 orang yang saat ini data sementara dinyatakan meninggal dunia, kemudian 18 orang hilang, dan korban luka berat mencapai 338.
Kondisi di sini juga cukup parah, ada banyak sekali fasilitas-fasilitas yang lain yang juga terendam, misalnya seperti pasar ini juga lumpuh. Saat ini pasar-pasar yang ada di Jaya ini terkena sekitar 20% begitu. Mengingat pasar-pasar lain yang ada di kawasan itu rata semuanya pada tutup. Ini juga menjadi salah satu persoalan bagi masyarakat untuk mengakses atau untuk membeli kebutuhan pokok, terutama bahan logistik atau bahan makanan. Dan selain itu juga masalah air bersih ini juga menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendesak juga saat ini, mengingat memang sumber-sumber air bersih yang ada di Kabupaten Pidijaya yang terendam banjir ini juga sangat sulit didapat karena hanya bergantung dari pasokan atau bantuan dari yang memberikan pasokan air bersih. Dan selain itu juga Valeri, dapat kami sampaikan memang mengingat dampak yang ditimbulkan cukup besar yang banyak sekali menghasilkan infrastruktur dan juga fasilitas, sehingga ini membuat pemerintah Kabupaten Pidijaya ini kewalahan untuk menangani penanganan bencana banjir dan juga longsor di Pidijaya. Bahkan ini pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Bupati Pidijaya maksud kami juga Malaki ini juga sempat membuat surat pernyataan yang juga beredar mengenai ketidaksanggupan pemerintah kabupaten untuk menangani banjir di Kabupaten Pidijaya dan juga bencana longsor ini. Karena mengingat memang dampak yang ditimbulkan cukup parah dan juga sangat luas. Karena itu saat ini memang untuk desakan-desakan dari tokoh-tokoh masyarakat Aceh mereka agar pemerintah pusat bisa segera menetapkan status tanggap darurat nasional. Mengingat ini juga sangat penting dengan adanya penetapan status tanggap darurat nasional, diharapkan ini mobilisasi sumber daya dan juga kekuatan-kekuatan ataupun alat-alat yang ada di pemerintah pusat bisa cepat dikerahkan untuk melakukan penanganan di wilayah terdampak yang ada di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, terkhususnya lagi yaitu Kabupaten Pidijaya. Valeri. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi atas informasi Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.